Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ainuzuro dengan NIM 20110200022. Nah, di sini di video kali ini saya akan mereview materi dari Bapak Dr. Wadud Nafis LC MII tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, sebelum masuk ke dalam perspektif ekonomi Islam, kita harus lebih tahu tentang pengertian kebijakan fiskal itu sendiri, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan seperti apa itu? Yaitu tujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Nah, bagaimana untuk meningkatkan pendapatan itu sendiri? Jadi dengan meningkatkan pajak, atau dapat mengurangi pajak atau menurunkan pajak, atau bisa juga dengan meningkatkan badan usaha yang memang digerakkan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian bisa juga dengan pemerintah ini meningkatkan belanja atau menurunkan belanja negara. Nah, bagaimana caranya pemerintah untuk meningkatkan pembelanjaan? Yaitu bisa dengan membelanjakan pengeluaran ini untuk subsidi. Kenapa demikian? Dengan tujuan agar uang yang beredar di masyarakat itu tinggi atau pendapatan di masyarakat lebih tinggi. Kemudian poin selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan ekonomi, agar pertumbuhan ekonomi itu berkembang dengan baik. Contohnya seperti ketika biasanya biaya produksi tinggi karena tingginya pajak yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus menurunkan pajak. Maka nanti harga barang-barang tersebut bisa turun dan dapat dijangkau oleh masyarakat, sehingga perekonomian berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi lebih meningkat. Atau bisa dengan pemerintah memberikan subsidi untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Yang kedua yaitu untuk mencegah pengangguran, yaitu bisa dengan pemerintah menambah pembelanjaannya untuk membangun infrastruktur atau investasi pemerintah di bidang produksi agar dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga demikian adanya tingkat pengangguran yang menurun. Kemudian yaitu dengan stabilitas harga. Contohnya ketika barang-barang yang diproduksi sedikit namun peredaran uang di masyarakat itu tinggi, dan jadinya permintaan yang banyak dapat menyebabkan harga-harga tersebut menjadi tinggi. Nah, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yaitu menaikkan suku bunga, sehingga uang yang beredar di masyarakat dapat ditarik kembali dengan cara masyarakat menabungkan uangnya di bank, sehingga dapat mengendalikan inflasi. Yang keempat yaitu untuk mendorong investasi. Kemudian yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, kemudian lanjut ke poin ketiga yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal, yaitu ada kebijakan fiskal ekspansif yang merupakan peningkatan belanja pemerintah atau menurunkan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat. Nah, tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan produk domestik bruto dan meningkatkan menurunkan angka pengangguran. Nah, tujuan dilakukannya kebijakan ini untuk membuat konsumen memegang lebih banyak uang saat masyarakat memegang uang lebih banyak. Mereka akan membelanjakannya lebih banyak pula, yang berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada kebijakan fiskal kontraktif. Nah, berbanding terbalik dengan kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan fiskal
ekspansif. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Aneh memang jika kebijakan ini diterapkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara. Namun, hal ini tidak berlaku bagi negara yang mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Ternyata bukan hanya deflasi yang dapat merugikan, namun juga inflasi itu sendiri yang tinggi dapat berdampak buruk bagi negara. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan memotong pengeluaran negara atau meningkatkan pajak. Kemudian poin yang keempat yaitu komponen-komponen kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan perpajakan, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan pajak. Nah, menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa dan dapat berimbas pada penurunan produksi dan investasi. Sebaliknya, jika tarif pajak diturunkan, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk membelanjakan uangnya untuk meningkatkan inflasi. Kemudian yang kedua ada kebijakan pengeluaran. Nah, kebijakan pengeluaran ini berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara tersebut yang diatur dalam kebijakan pengeluaran. Nah, pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Nah, dengan menganggarkan pengeluaran yang sangat penting, hal ini dapat digunakan sebagai pelunasan terhadap pembiayaan defisit dalam mengisi kesenjangan antara pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi. Nah, kebijakan ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka dengan mengoptimalisasi investasi dengan mengoptimalisasi investasi. Nah, kemudian yang keempat yaitu kebijakan pengelolaan utang atau surplus. Nah, ini apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar dari anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Nah, pembiayaan terhadap defisit atau kerugian ini dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang. Kemudian selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal, yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM dan dapat mengoptimalkan kegiatan investasi, mengalokasi, distribusi, stabilisasi, dan pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu apa saja sih? Yaitu yang pertama ada pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kemudian yang kedua, sistem pajak proporsional, yaitu pajak yang pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan zakat berdasarkan keuntungan bukan pada jumlah barangnya. Kemudian ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu dengan memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan. Kemudian merumuskan dan melaksanakan terhadap kebaikan ekonomi. Kemudian memanajemen kekayaan pemerintah, dan yang terakhir yaitu mengintervensi ekonomi oleh pemerintah jika itu diperlukan. Nah, dalam ekonomi Islam ada beberapa instrumen dalam kebijakan fiskal. Yang pertama ada jizyah, kemudian ghanimah, kemudian ada zakat, ada kharaj, ada fal, ada nawaib, dan ada amwal fahlah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.